Jelas? Dan ingat, saudara semua, kalau emas harus fisiknya, bukan hanya surat. Kenapa? Karena 10 tahun ke depan akan terjadi kekacauan digital. Ada hacker dari Cina, Rusia, India menyerang di Indonesia 10 tahun ke depan. Jadi saudara semua, simpan emas, fisiknya emas. Jelas saudara? Jelas? Emas fisiknya adalah. Dan saudara, di 2035 nanti akan ada saingan untuk pendeta, pemuka agama, dan manusia. Apa saingannya? AI. Hanya 4 yang bertahan. Karena ekonomi Indonesia akan dikuasai Cina di tahun 2035. Ingat, mobil sekarang Jepang kegeser. Betul? Betul? Cina akan menguasai ekonomi seluruh Indonesia itu tahun 2035. Dan yang bertahan, pertanian, perkebunan. Ingat saudara, karena AI tidak bisa menciptakan nanam bayam. Betul? Pertanian dan perkebunan. Kedua, perikanan, peternakan. Apa saudara? Perikanan, peternakan. Dan yang ketiga, logistik distribusi. Termasuk toko besi, toko emas, alat kesehatan aman. Karena kandungan lokal, kalau alat kesehatan ada Depkesnya. Dan yang keempat, properti tanah. Dan saudara perlu tahu, di masa depan, jadi saudara catat ini, di masa depan, apa yang akan terjadi? Generasi usia di bawah usia 20 tahun sekarang, di bawah 20 tahun, masuk generasi alfa, hanya mengharapkan 4. Warisan, hibah, wasiat, dan yang keempat, dimodali orang tua. Kenapa? Karena perpajaan diperketat sampai 2035. Jelas? Ingat, lulus kuliah, gaji 10 juta, itu udah hebat. 15 juta, lebih hebat lagi. Untuk mengumpulkan uang 1 miliar dalam jangka 10 tahun, itu susah. Betul? Karena apa? Biaya hidup. Gaya hidup. Jelas saudara? Dan yang kedua, punya 2 miliar, akan ditanya, uangmu dari mana, SPT-mu berapa, kena surat pajak. Jelas saudara? Ini akan diperketat terus sampai tahun berapa saudara? 2035. Makanya anak-anak muda harus berbaikan sama orang tua. Orang tua ngomong gini apa? Ingat wasiat, hibah, warisan dimodali. Jelas? Jelas? Dan ingat, kalau saudara ada berkat, beli tanah. Tapi kalau tidak ada, jangan pakai utangan atau beli tanah dengan modal KPR. Jangan. Saya sampai dimarahin teman saya pemilik bank. Daud, gara-gara kamu khotbah di media sosial di mana-mana, tidak boleh KPR, tidak boleh utang bank. Lah aku kan punya program di bank, gagal semua gara-gara kamu. Gitu dah. Bosnya bank itu temanku dekat dah ngomong. Saya ngomong, apa-apa tak ralat kecuali bankmu gitu. Ingat saudara. Jadi ingat, kita bertahan, kita pasti lolos seleksi ekonomi. Amin. Amin. 2026 lebih berat. Tahun ini, tahun depan tuh lebih berat. Jadi tambah bulan tambah berat. Jelas? Waktu saya bicara ini di 2022, orang tidak percaya. Karena apa-apa? 2024 setelah Pilpres, banyak euforia. Kan gitu, saudara. Tapi saya berkata, 2025,
resesi. Sekarang resesi. Badai PHK. Yang kena PHK, ingat, hidupmu bukan hanya berhenti sampai di situ. Engkau harus melanjutkan hidupmu. Betul? Bagaimana caranya? Apa yang ada di tanganmu, apa yang kau alami, itu terjadi bukan kebetulan. Itu rencana Tuhan. Untuk memberi engkau hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Siapa yang yakin dan percaya lolos seleksi ekonomi 2 tahun ini, angkat tangan. Percaya? Siapa yang akan serius untuk fokus apa yang ada dalam hidupnya? Angkat tangan. Ingat saudara, Tuhan menyertaimu. Mari kita bangkit berdiri.